Oke guys, welcome back to my YouTube channel Nailul Masla Official. Kali ini temanya adalah bagaimana cara masuk kampus UIN, IAIN, STAIN agar dapat bidik misi dari Kemenak ya guys ya. Ini yang dari Kemenak. Jadi aku itu mau telling story dulu. Sebelum telling story, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar kalau ada video-video terbaru podcast dari aku, kalian bisa langsung video aku bisa langsung muncul di HP kalian. Nah, karena ini kebetulan temanya bidik misi, aku pakai jaket dari organisasi bidik misi aku, dan waktu itu masih IAIN belum UIN, dan ini namanya Asen Ace. Nih aku di belakang, kelihatan nggak sih guys? Nggak kelihatan ya. Nih, ini SNS IAIN Jember, tapi aku lulusnya sudah UIN ya guys ya. Kok malah ke situ ya. Oke, lanjut ke telling story. Jadi waktu itu aku pertama aku lulusan SMK yang masuk ke prodi PAI guys. Nah, itu aku ngurusi bidik misinya mulai dari kelas 2 SMK. Jadi kelas 2 SMK itu aku sudah ngurusi di ruang TU sama ruang BK, karena di ruang BK itu kita konsultasi jurusan-jurusan untuk atau langsung kerja, karena SMK itu bisa langsung kerja atau ke kampus yang sesuai jurusannya. Nah, sedangkan aku gak sesuai jurusan, dari SMK multimedia ke prodi PAI di IAIN. Akhirnya waktu itu di guru BK, waktu konsultasi, waktu ditulis mau ngelanjutin di mana, bukan dimarah ya guys ya, kayak ditegur gitu. Kamu lulusan multimedia, kenapa harus di STAIN, kenapa harus di IAIN? Waktu itu masih IAIN ya guys ya. Kenapa harus di IAIN? Seharusnya di kampus yang sesuai jurusan kamu, atau enggak ke IAIN yang sesuai jurusan kamu. Di IAIN kebetulan ada jurusan kayak komunikasi gitu guys ya, kayak jurusan multimedia gitu ada, tapi aku nggak milih itu karena ini aku juga pengen ngajar di PAI. Nah, akhirnya setelah ngurus sana sini di TU, di guru BK, di TU, guru BK, akhirnya aku bisa lanjut ke jurusan PAI ini. Nah, ngurus bidik misinya itu aku ngurusin nilai-nilainya. Jadi minta berkas-berkas ke ruang TU itu, minta berkas-berkas nilai dan masukin ke sistemnya. Sistem apa ya? Aku lupa sistem apa gitu yang masuk ke data Kemenak atau data kampusnya gitu. Itu minta bantuan TU, guru TU. Akhirnya berhasil dengan nilai yang KKM. Jadi nilainya aku itu KKM, melebihi dikit. Akhirnya alhamdulillah. Terus habis itu aku lanjut lagi, masih itu nggak sampai di situ ya guys ya. Aku ngurus berkas-berkas di SMK. Di kelas 3 aku sudah tinggal fokus sama ujian. Kelas 3 SMK-nya itu aku udah fokus sama ujian-ujian, fokus sama fokus sama ujian-ujian itu. Terus akhirnya aku ke IAIN, sudah lulus ke IAIN itu aku ngurus berkas-berkas yang untuk bidik misi. Jadi sudah ada suratnya gitu, berkas-berkas yang harus dipenuhi kayak foto rumah, terus berkas nota listrik, nota air, kayak gitu-gitu guys, dan lain-lainnya. Nah, waktu itu kebetulan semester satunya itu jadi semester satunya itu kita bayar dulu sama uang gedungnya, nanti baru di semester 2 udah ditanggung sama bidik misinya guys. Nah, tapi di IAIN, UIN atau STAIN itu nggak tahu ya kalau di IAIN, UIN, STAIN lainnya. Kalau di
kampusku guys itu masih ada tesnya. Setelah berkas-berkas tuh masih ada tesnya. Tesnya itu tes kitab kuning dan baca tulis dan hafalan Al-Quran. Jadi aku itu setiap pulang sekolah dari kelas 3 SMK itu, setiap pulang sekolah SMK kelas 3-nya itu aku ke rumah tahfidz gitu untuk hafalan Al-Quran dan bolak-balik gitu guys. Jadi setiap pulang sekolah ke rumah tahfidz, hafalan ke mbak-mbaknya, kakak-kakaknya untuk hafalan beberapa menit gitu. Aku kan pulangnya tuh asar ya guys ya. Kalau SMK jadi asar pulang, sholat di sana, hafalan, terus habis itu pulang ke rumah. Gitu seterusnya kelas 3 itu, sama fokus ujian juga. Akhirnya karena aku sudah denger-denger dulu guys, jadi aku sudah kelas 3, kelas 2 sudah ngurus berkas dari situ. Kelas 3-nya aku sudah fokus sama info-info yang aku dapat itu. Jadi ada tes hafalan Al-Quran sama tes kitab kuning. Cuma tes kitab kuningnya itu aku masih belum dapat kisi-kisinya apa yang mau diteskan. Aku dapat kisi-kisinya itu waktu sudah ada di IAIN semester 1. Semester 1, sebelum semester 1 itu. Nah, karena tesnya itu waktu semester 1 guys, kita dapat bidik misinya tuh semester 2 gitu. Nah, habis itu aku karena sudah tes hafalan, aku sudah lega di kelas 3-nya. Jadi tinggal nunggu kisi-kisi tes kitab itu. Selain itu semester 1 aku bolak-balik untuk ngurusi berkas-berkas bidik misi guys. Itu bener-bener rame banget. Dan saingannya itu ratusan orang, bayangin. Ya namanya mahasiswa-mahasiswi ya. Mahasiswa-mahasiswinya aja ribuan, yang ikut bidik misi ratusan. Jadi gua kayak minder gitu, tapi aku ya minta doa sama ortu. Kalian juga jangan lupa untuk yang mau tes bidik misi atau mau dapetin bidik misi itu, kalian juga minta doa sama orang tua. Kalian juga berdoa, itu juga bisa ngebantu kalian, insya Allah. Nah, habis itu aku ngurusi bolak-balik sampai panas-panas berkas-berkas itu. Akhirnya berkas-berkasnya diterima. Terus habis itu ternyata beberapa hari kemudian ada pihak dari kampus itu untuk lihat kondisi rumah, sama mereka itu kayak wawancara sekitar rumah itu, keadaan keluarga aku tuh bagaimana gitu guys. Jadi kayak gitu, kayak memang orang yang butuh bidik misi atau enggak gitu loh guys. Jadi dicek rumahnya, ternyata aku tuh dapet bidik misi. Memang rumah aku cuma segini aja gitu, jadi sesuai sama fotonya gitu kan. Ada yang nggak sesuai sama fotonya, itu di cut guys. Jadi kalau kalian punya foto rumahnya memang layak untuk dapat bidik misi, tapi kalian punya sawah, punya mobil, punya segalanya, itu di cut karena pihak dari kampus juga wawancara tetangga-tetangga gitu. Jadi bener-bener dicek anak ini membutuhkan bidik misi atau enggak dari pihak kampusnya itu guys. Nah, setelah itu sudah dicek sama pihak kampusnya, itu masih belum dapat info lolos. Itu masih semester 1 ya. Semester 1 kan lama kan, 6 bulan. Nah, habis itu aku lama-lama akhirnya dapat kisi-kisi sebelum tes hafalan Al-Quran sama tes kitab kuning, baca kitab kuning. Itu akhirnya kita dapat info, teman-teman bidik misi, teman-teman yang mau ikut tes bidik misi akhirnya dapat kisi-kisi babnya guys. Babnya waktu itu aku bab jual beli. Akhirnya aku punya kitab kuningnya, tapi yang kitab gundul guys. Jadi aku gak paham artinya apa gitu kan ya. Jadi akhirnya aku beli yang ada artinya. Akhirnya aku beli akhirnya aku nulis kayak ngerangkum gitu guys. Aku pelajari.
Terus aku juga belajar dari temenku yang lulusan pondok. Waktu itu temen kuliah sekelas yang baru kenal guys. Jadi aku panggil dia ustadzah. Nah, aku belajar dari dia akhirnya itu. Nah, waktu itu aku sempet insecure dan kayak sudah gak lolos nih karena waktu tes kitab kuning aku kayak baca sedikit itu langsung sama yang tukang tes, sudah sana kayak gitu guys. Jadi kayak kok sebentar banget ya, kayak diusir gitu. Jadi akhirnya aku kayak wah, gak kena nih kayak gitu. Tapi ternyata waktu di tes hafalannya itu aku bisa, yang tes hafalan Al-Quran bisa, tapi kan tes kitab kuningnya aku nggak bisa ya guys ya. Jadi kayak ngerasa aduh, ini bisa nggak ya gitu. Akhirnya aku ya udah, aku positive thinking, aku pasti bisa karena dari SMK juga aku sudah berusaha kan ya. Dari kelas 2 SMK aku berusaha dapetin info bidik misi sampai kelas 3-nya itu aku juga belajar hafalan Al-Quran. Akhirnya bisa gitu guys, bisa lolos alhamdulillah. Itu dapatnya 6 juta, terus dipotong UKT 2.400.000. Jadi seluruh teman-teman bidik misi itu sama-sama dipotong 2.400.000 untuk UKT kayak gitu guys. Sisanya buat beli buku atau kebutuhan kuliah-kuliah kayak gitu. Nah, tapi waktu itu terakhir nih ya guys ya, waktu itu sempat ada beasiswa dari Pemkap. Nah, itu aku kasih tahu kalian, kalau kalian sudah dapat bidik misi, kalian nggak boleh ikut beasiswa atau bidik misi lainnya, karena nanti kalau ketahuan dapat dua bidik misi atau beasiswa, kalian bakal di cut, akhirnya kalian nggak dapat apa-apa dan kalian ya udah bayar sendiri gitu. Jadi untung waktu itu aku sempat mau ikutan juga ya guys ya, di beasiswa Pemkap itu. Tapi aku denger kayak isu-isu kayak gitu, oh ya udah gak usah ngapain juga, kan udah apa ya, kayak rakus banget udah dapat bidik misi, ngapain mau dapat beasiswa Pemkap gitu. Menurut aku bidik misi sudah cukup gitu. Terus habis itu apalagi ya guys ya, oh ya itu juga, oh ya satu lagi itu kalian aduh bentar, virus. Satu lagi itu kalian nggak boleh lebih dari semester 8. Maksudnya itu bidik misinya cuma dapat sampai semester 8 aja guys. Jadi kalau sudah semester lebih dari semester 8, kalian tuh bayar UKT sendiri. Nah kayak gitu guys. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini membantu kalian. Semangat untuk kalian semua yang ingin mendapatkan bidik misi atau beasiswa. Kalian bisa tanya-tanya di komentar. Oke guys, segitu aja mungkin dari aku. Kalian bisa komen kalau kalian ada yang mau ditanyain tentang bidik misi atau beasiswa. Dan habis itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku bakal baca dan balas semua komentar dari kalian. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.